Katanya gereja itu rumah Tuhan untuk semua orang. Tapi kok pas pertama kali gue datang, rasanya kayak numpang di rumah orang yang gak pengen gue ada di situ. Halo warga Kristus dan Shalom. Hari ini kita akan bahas topik yang mungkin agak sensitif, tapi jujur aja, penting banget. Soalnya banyak orang yang ngerasa gini, tapi gak pernah berani diomongin. Yap, kita akan bahas soal gereja yang terasa eksklusif, terutama bagi jemaat baru. Kenapa sih kadang gereja malah bikin orang menjauh, padahal tugasnya harusnya merangkul? Realita yang nggak dipungkiri, gereja terasa dingin. Coba bayangin ini, kamu orang baru datang ke gereja karena lagi butuh tempat pegangan hidup. Kamu duduk di bangku belakang, nggak kenal siapa-siapa, berharap ada yang nyapa. Tapi sampai ibadah selesai, nggak ada satu orang pun yang menyapa, bahkan senyum pun tidak. Kamu berdiri, pulang dan jalan, kamu mikir, itu tadi ibadah atau nonton konser? Warga Kristus yang diberkati, ini bukan cerita fiktif. Ini kejadian nyata. Banyak banget jemaat yang mengalami hal ini dan akhirnya nggak pernah balik lagi ke gereja. Bukannya ramah, malah kaku dan tertutup. Gue mau tanya, pernah nggak sih kalian datang ke gereja baru dan merasa seperti nggak diundang? Tulis di kolom komentar ya, gue pengen tahu beberapa sering hal ini terjadi. Kadang yang bikin sakit hati itu bukan gereja kecil atau gereja besar, tapi karena jemaatnya yang udah punya circle sendiri-sendiri dan nggak terbuka buat orang baru. Kayak ada grup elit yang gak tertulis, yang bisa gabung di pelayanan itu-itu saja. Yang diundang ikut kelompok sel hanya orang itu yang udah dikenal. Dan kalau kamu gak dikenal siapa-siapa, ya sudah, nasib. Kenapa bisa begitu? Nah, mari kita jujur sebentar. Gereja bukan bangunan, tapi kumpulan orang. Dan kadang orang punya kecenderungan nyaman sama zona nyamannya sendiri. Mereka nggak sengaja jahat, tapi juga nggak sengaja ramah. Tapi masalahnya, kalau semua orang yang nyaman dengan kelompoknya sendiri-sendiri, siapa yang menyambut orang baru? Ini kayak restoran yang enak, tapi nggak ada pelayanannya. Walaupun ada, mereka masa bodoh. Kamu masuk, tapi bingung harus ngapain. Kamu pengen makan, tapi nggak ada yang ngajakin duduk, apalagi kasih menu. Akhirnya kamu keluar, padahal makanannya enak banget. Konsekuensi diam-diam, gereja jadi kosong tanpa sadar. Banyak gereja heran, kok pertumbuhan jemaat stagnan ya? Kenapa anak muda makin sedikit? Kenapa pelayanan kita kurang tenaga? Padahal jawabannya udah jelas. Gereja terlalu sibuk melayani yang sudah ada dan lupa menyambut orang yang baru datang. Dan ini lebih dari sekedar ramah. Ini soal identitas gereja sebagai tubuh Kristus. Yesus tidak pernah eksklusif. Coba kita lihat gaya Yesus. Dia menyentuh orang kusta, duduk makan sama pemungut cukai, ngobrol sama perempuan Samaria yang bahkan murid-muridnya pun heran. Artinya, gereja meneladani Kristus harus punya ruang untuk yang belum dikenal, bukan cuma nyaman sama anak-anak kandung sendiri. Ingat, Yesus nggak mati cuma buat kita yang udah aktif pelayanan, tapi juga buat mereka yang masih bingung cari arah. Solusi sederhana tapi berdampak. Sekarang gue mau tantang kita semua, termasuk gue sendiri. Waktu ada jemaat baru, udahkah kita sapa duluan? Pernahkah kita undang mereka makan bareng, ikut kelompok sel, atau sekedar ngobrol? Kalau kamu yang aktif di pelayanan, sudahkah kamu buka ruang bagi orang yang belum kenal? Atau kamu cuma ajak teman kamu sendiri lagi dan lagi? Kadang cukup satu senyuman, cukup satu obrolan, cukup satu ajakan, itu bisa ubah hidup seseorang. Waktunya berubah sekarang. Kalau gereja terus begini, eksklusif, tertutup, dingin, maka kita bukan lagi cerminan Kristus, tapi jadi klub sosial rohani.
Dan warga Kristus, Yesus nggak mati di kayu salib untuk bikin klub. Dia mati untuk bangun keluarga. Jadi, kalau gereja kita merasa nyaman tapi nggak pernah bertumbuh, mungkin kita harus bertanya, apakah kita selalu sibuk dengan sesama penghuni lama sampai lupa buka pintu buat orang baru yang akan datang ke gereja? Tantangan buat kita semua. Mulai hari ini jadilah orang yang menyapa duluan. Jadilah pelayan yang membuka ruang. Jadilah jemaat yang bikin orang baru merasa, ya, ini rumah saya juga. Karena gereja bukan milik kelompok tertentu. Gereja adalah milik Kristus dan setiap orang yang datang layak disambut dengan kasih. Kalau kamu setuju, tag teman kamu yang aktif pelayanan dan bilang, jangan cuma sibuk di depan mimbar, lihat juga yang duduk sendirian di bangku belakang. Dan buat kamu yang pernah merasa dikucilkan di gereja, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar, biar dunia tahu dan gereja bisa bertobat. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Ingat, jadi terang itu bukan soal khotbah, tapi soal sikap. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.